Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di depan kita sudah ada Tecno Camon 90 Pro, yang dimana ini bakal menjadi HP yang bakal menarik banget buat penutup di akhir tahun 2022 ini, terutama dari brand Tecno. Wow, soalnya yang menariknya kalau kita lihat dari packagingnya ini gede banget, dan pastinya ini adalah seri yang special edition, yaitu yang seri Mondrian. Nah, kira-kira semenarik apa sih HP ini? Jadi langsung aja kali ya kita unboxing. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih tahu nih ya, kalau misalkan kalian pengen ikut pre-order HP Tecno Camon 90 Pro ini, kalian bisa ikutan PO-nya itu dari tanggal 14 sampai tanggal 18, dan first sale-nya itu di tanggal 19 Desember 2022. So, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kali ya kita unboxing HP-nya si Tecno Camon 90 Pro ini. Semenarik apa? Terutama yang special edition Mondrian ini. Mondrian apa sih namanya? Lupa gua. Namanya itu adalah Mondrian, ya bener, Mondrian. Oke, jadi langsung aja kita buka. Ini bukanya agak sedikit bingung ya. Sepertinya di slide seperti ini. Oke. Yap. Sip, di slide. Wow. Jadi kalau memang HP special edition itu agak sedikit sulit ya ketika kita melakukan unboxingnya. Jadi langsung aja kita lihat. Oke, iya. Tapi sebelumnya di sini ada logo Tecno sama Museum of Fine Arts ya. Karena memang ini kolaborasi sepertinya sama museum tersebut ya. Jadi di sini juga ada logonya nih. Museum Design Awards ya. Pokoknya seperti itulah ya. Jadi kita langsung buka aja, nggak usah berlama-lama. Oke, wow. Wow, kayaknya kalau misalnya kita beli yang special edition ini nggak bakalan rugi ya. Dan kita lihat nih, dalamnya banyak banget. Wow, di sini kita mendapatkan beberapa aksesoris ya teman-teman. Ya, kita mendapatkan beberapa aksesoris ya. Kita lihat dulu aksesorisnya apa aja. Oke, di sini kita mendapatkan kepala charger sama kabel USB Type C pastinya. Oke, ya, USB Type C. Gue kira bakalan dapat earphone gitu, ternyata enggak. Sip, ini menarik banget sih, menarik banget. Dapat kabel USB Type C sama kepala charger dengan output. Kita lihat outputnya itu berapa watt ya teman-teman. Jadi output adapternya ini yaitu 33 watt teman-teman. Oke, nice. Terus juga kita singkirin dulu kali ya. Agak ribet ya. Kita singkirin dulu. Lalu di sini kita mendapatkan gift. Wah, ada gift ternyata teman-teman. Kita lihat giftnya ini apa ya. Oke. Wow. Kita mendapatkan sebuah oke. Yap, mendapatkan sebuah apa nih? Ya kayak bendera gitu, lebih tepatnya ini kayak taplak meja tapi kecil banget ya. Nice lah, nice. Terus juga di sini kita mendapatkan apa nih? Kita mendapatkan sebuah kayak kita gitu sih ya teman-teman. Oke, nice lah. Oke. Sip, giftnya juga mantap. Selanjutnya kita mendapatkan Buds 2. Wow, kita mendapatkan Buds 2. Kita lihat ya Buds 2-nya ini dalamnya apa. Oke. Nggak dapat earphone. Lengkap banget loh by the way. Gue kira bakalan dapat earphone gitu, ternyata enggak. Di sini dapat earphone, dapat kabelnya juga, kabel micro USB yang biasa. Terus mendapatkan buds dari Tecno-nya juga yang versi yang kedua. Oke, nice lah. Sip. Kita lihat yang paling menarik, yaitu ini kita beresin dulu kali ya. Oke. Kita lihat yang paling menarik sekarang, yaitu unit HP-nya, teman-teman. Di sini ada unit HP-nya. Oke. Musi Design Awards. Wow. Camon 90 Pro. Oke, kita langsung lihat-lihat aja. Tapi ini kardusnya by the way kecil banget, tipis ya, teman-teman. Kardusnya tipis dan ya, langsung aja kali ya kita lihat HP-nya. Oke, ini dia HP-nya. Pasti di sini ada HP-nya. Wow, kalau dari segi desain kayaknya menarik banget sih, dan bobotnya ini ringan. Kita lihat apa aja di dalamnya. Apakah kita mendapatkan buku manual? Sepertinya nggak dapat buku manualnya. Soalnya kita nggak ngeliat buku manual nih. Oke, di sini nggak ada buku manual. Oke, di sini kita mendapatkan buku manual, SIM tray ejector, sama dapat ini casing, ya, silikon bening. Sip, silikonnya seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita fokus ke HP-nya ya.
Ini by the way gue beresin dulu sebentar teman-teman. Habis gue beresin, kita bakalan fokus ke HP-nya. Oke, jadi ini dia HP-nya Tecno Camon 19 Pro. Jadi langsung aja kita klik tekin, nggak usah berlama-lama. Dan yang nggak sabar dari tadi yaitu kita lihat bagian belakangnya. Wow, gue nggak expect warnanya bakalan kayak gini, terutama desainnya ini, yaitu yang varian modern ya. Kita lihat itu bener-bener keren banget sih. Dan katanya kalau kena sinar matahari bakalan berubah. Kita nanti buktiin ya bagian belakangnya ini. Tapi yang jelas ini dari segi desain bener-bener cakep banget loh. Gila, Tecno untuk akhir tahun tuh bener-bener nggak main-main ya. Wow. Terus juga bagian belakangnya nih yang gue suka nih, solid banget. Solid banget walaupun memang polikarbonat, tapi bagian belakangnya ini solid, kerasa banget. Dan ya untuk framenya sendiri udah melengkung ya teman-teman. Wow. Jadi langsung aja kita nyalain HP-nya. Ini beda dari yang lain sih, fix beda dari yang lain. HP 3 jutaan beda dari yang lain. Dan ya dari segi desain emang bener-bener luar biasa banget sih Tecno Camon 19 Pro ini. Sambil dinyalain kita bakalan lihat portnya kali ya. Di bagian bawah di sini ada lubang speaker, ada lubang USB Type-C, ada lubang jack 3,5 mm. Di bagian kiri ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint. Volume up and down bagian atas ada speaker. Ini speakernya by the way dual stereo ya teman-teman. Nanti kita bakalan cek juga untuk masalah kualitasnya lagi. Kualitasnya maksudnya. Terus juga di bagian kiri di sini ada slot SIM card. Tapi kalau kita lihat untuk bagian frame-nya ini bukan matte ya, tapi bertekstur glossy ya. Jadi agak mengkilat-mengkilat gitu yang membuat genggamannya itu makin agak sedikit licin sih ya. Menurut gue ini menarik banget sih. Jadi menambah nilai estetik dari desainnya ini. Wow. Oke lah, pantas Tecno kolaborasi sama museum yang cukup terkenal menurut gua ya. Jadi sekarang kita bakalan setup dulu nih si Tecno Camon 19 Pro ini. Nanti kita bakalan kembali lagi ya teman-teman. Jadi guys, ini dia tampilan awal dari Tecno Camon 19 Pro. Yap, kalau kita lihat tampilannya cukup simple dan minimalis. Soalnya dia dipakai OS yang terbaru yaitu iOS 8,6. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, yang cukup ekspektasi sebenarnya dari desainnya ini sih ya. Soalnya kalau misalkan kena sinar matahari, HP-nya ini untuk bagian belakangnya beneran berubah warnanya. Dan kayak bisa lihat aja nih, berubah kan? Dan berubahnya ini bener-bener kalau misalkan kena sinar matahari aja, udah kayak sulap gitu loh. Tapi pas waktu nggak kena sinar matahari, lebih tepatnya kalau misalkan kita di indoor, di sini warnanya kembali seperti normal, yaitu warna putih seperti ini. Bagian belakangnya sendiri di sini matte, jadi nggak gampang ninggalin bekas dik jari yang menurut gue ini keren banget sih ya. Jadi memang setelah gue telusuri si Tecno Camon 19 Pro ini kolaborasi dengan museum ternama di Amerika Serikat, yaitu Museum of Fine, yang dimana memang di sana itu banyak banget karya-karya cantik dan bagus. Ya keren-keren lah pokoknya. Dan itu salah satu museum terbesar di Amerika Serikat. Ya jadi cocok banget lah. Desainnya itu diimplementasiin dari salah satu karya di sana ya teman-teman. Dan ya seperti inilah karyanya yang dibawa langsung oleh Tecno Camon 19 Pro ini. Nah, buat spesifikasinya sih bisa dibilang Tecno Camon 19 Pro ini tidak bagus-bagus banget ya teman-teman. Seperti layarnya yang memiliki diagonal sebesar 6,8 inch dengan menggunakan panel IPS beresolusi Full HD Plus dan udah pakai refresh rate 120 Hz. Baterai sendiri HP itu berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Dan untuk SoC-nya sendiri dia pakai Helio G96 yang performanya itu udah cukup ngebut buat HP di tahun 2023 mendatang. Dan buat giroskopnya kalau kita lihat di sini lancar jaya ya teman-teman. Soalnya dengan harga 3 jutaan harusnya giroskop lancar sih. Dan ini kalau kita lihat lancar jaya sih, mantap lah. Selain itu yang menarik untuk masalah kameranya, yang dimana hasil gambar itu bakalan jauh lebih stabil, terutama untuk masalah perekamannya. Untuk masalah kameranya sendiri, HP ini tuh memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 64 megapiksel, 50 megapiksel untuk lensa tele dan 2 megapikselnya untuk kamera
depth. Serta kamera selfie-nya sendiri di sini beresolusi 32 megapiksel. Buat hasil fotonya sih bisa dikatakan bagus banget nih si Tecno Camon 19 Pro ini. Hasilnya kelihatan cakep, detailnya juga kelihatan cukup tajam ya, karena memang resolusinya udah 64 megapiksel. Apalagi dari segi warnanya nih, karena memang untuk warnanya sendiri di sini udah pakai teknologi RGBW. Jadi menghasilkan karakter warna yang bener-bener soft banget. Lalu untuk lensa telenya yang bisa 2 kali zoom, kalau misalnya kita lihat memang hasilnya tidak bagus-bagus banget sih ya, tapi ya udahlah ya, karena harganya cuma 3 jutaan aja, jadi nggak bisa di-compare dengan HP-HP flagship yang ada di pasaran. Buat hasil perekaman video juga kelihatan stabil banget karena dukungan teknologi OIS juga. Oke, buat hasil kamera belakangnya juga kelihatan stabil banget nih kalau kalian perhatikan ya. Di sini bisa sampai rekam 2K, cuman di sini kita rekam di Full HD Plus aja. Tapi memang agak sedikit ngeroping nih. Croppingnya juga cukup lumayan dalam ya. Tapi yang jelas ini stabil banget. Dari segi fokusnya juga kelihatan mainnya. Oke, walaupun dari segi detail memang agak sedikit kurang, tapi yang jelas ini untuk hasil kameranya stabil banget sih ya. Dan udah cukup lah buat bikin video-video kayak vlog atau serupanya lah pokoknya. Guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Tecno Camon 19 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Hasilnya kelihatan stabil ya teman-teman. Dan ini bisa sampai 2K buat hasil perekamannya untuk kamera depannya. Dan ya seperti ini kalau kalian lihat, memang kalau kita mengaktifkan fitur image stabilization hasilnya itu bakalan agak sedikit cropping, tapi tetap stabil menurut gue. Jadi menurut gua si Tecno Camon 19 Pro ini cocok banget buat kalian yang lagi cari HP dengan desain tuh yang beda daripada HP yang ada di pasaran sekarang ini. Apalagi desainnya itu estetik ya, salah satunya HP ini bisa kalian jadiin opsi. Walaupun memang kalau dari segi spek HP ini tuh biasa aja, seperti SoC-nya yang Helio G96, baterainya 5000 mAh dengan one fast charging 33 watt aja. Terus sama satu lagi yaitu masalah layarnya yang masih pakai panel IPS. Itu sih yang gue sayangin. Dan untuk pansolnya juga kelihatan gede banget ya. Tapi dari segi desain HP ini tuh bener-bener menarik banget untuk kalian lirik. Soalnya desain kayak gini tuh nggak ada yang punya, cuman Tecno Camon 19 Pro aja nih. Apalagi yang warnanya itu bisa ganti-ganti bagian belakangnya. Ini menurut gue cocok banget lah buat pajangan rumah kalian. Tapi kalau dari segi fitur, Tecno Camon 19 Pro ini cukup lengkap lah, seperti NFC, dual storage speaker, dan lain-lain. Oh ya, untuk vibrator motornya bisa dibilang ini biasa aja sih ya, dan seperti HP 2 jutaan sih. Jadi ya nggak ada yang spesial juga untuk vibrator motor dari HP ini. Tapi yang jelas kalau menurut gua, Tecno Camon 19 Pro ini berfokus kepada desain sih. Desainnya ini beda dari yang lain dan unik banget menurut gua. Ciri khas Tecno nih. Nah, saran gua kalau misalkan kalian beli yang special edition yaitu Modrian ini, kalian gak bakalan rugi karena mendapatkan gift yang banyak banget menurut gua, seperti TWS, terus juga apalagi tuh tadi tuh. Ya pokoknya banyak lah, cukup banyak giftnya. Dan packagingnya juga beda dari yang lain. Itu sih yang menarik. Nah, kalau misalkan kalian pengen cari tahu mengenai lebih dalam si Tecno Camon 19 Pro ini, kalian bisa simak Instagram mereka yaitu Tecno Mobile Indonesia. Kalian bisa ikuti dan bisa kalian telusuri aja tuh HP ini. Ya mungkin kalian tertarik dengan HP ini. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @techno jika teman-teman pengen kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Bagus sih. Ya memang udah bagus banget sih. Beda dari yang lain. Nih, desainnya cakep banget sih. Ya gak?